Kita akan lanjutkan sekarang teman-teman sekalian hadis nomor 259. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ihtajjatil jannatu wan nar, faqalatin nar, fiyal jabbarun wal mutakabbirun, wa qalatil jannah, fiyya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Faqala Allah bainahuma, innakil jannatu rahmati, arhamu biki man asya, wa innakin naru adhabi, u'adzibu biki man asya, walikilaykuma alayya mil'uha." Saya ulangi ya, walikilaykuma alayya mil'uha. Artinya surga dan neraka berdebat. Ada footnote nomor 265 di bawah. Surga dan neraka berdebat. Imam Nawawi berkata rahimahullah, hadits ini diberlakukan sesuai dengan zahirnya. Dan Allah menjadikan pada surga dan neraka potensi untuk membedakan. Karenanya mereka bisa faham dan berbantah-bantahan. Tapi di sini adalah, yang dimaksud adalah kita mengimani secara zahir. Apa adanya. Surga dan neraka memang berdebat. Ya, seperti itu. Neraka berkata, di dalamku ada orang-orang yang angkuh dan sombong. Surga berkata, di dalamku ada orang-orang yang lemah dan miskin. Maka Allah memutuskan di antara keduanya. Sesungguhnya engkau wahai surga adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Dan wahai engkau neraka, dan engkau wahai neraka adalah azabku. Denganmu aku menyiksa siapa saja yang aku kehendaki. Dan aku pasti akan memenuhi masing-masing dari kalian berdua. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang surga dan neraka sudah ada. Ya, surga dan neraka sudah ada, cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya adalah hadis-hadis yang sudah kami sampaikan panjang lebar di bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Gitu. Jadi kalau seseorang, kata Nabi SAW, memohon kepada Allah, ada dua buah riwayat ya. 3 kali sehari agar dimasukkan ke dalam surga, riwayat lain 7 kali sehari. Maka surga akan berkata, ya Allah, hambamu fulan memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia. Jadi pada saat itu, di detik ini pun kalau anda mengatakan, ya Allah aku memohon surgamu, ya Allah aku memohon surgamu, ya Allah aku memohon surgamu 3 kali atau 7 kali. Ya Allah aku memohon surgamu, ya Allah aku memohon surgamu, ya Allah aku memohon surgamu, ya Allah aku memohon surgamu. Lebih baik lagi kalau anda minta Firdaus, surga Firdaus yang tertinggi. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta, mintalah Firdaus kalau minta surga. Maka surga akan berkata di detik ini juga, sebagaimana zahir hadis yang sudah kita sampaikan, akan berkata, ya Allah hambamu fulan, yang disebut nama kita, oleh surga, memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, kalau seseorang berlindung kepada Allah dari neraka, 3 kali dalam sehari, riwayat lain 7 kali. Misalnya anda mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu, 3 kali. Atau anda lengkapkan 7 kali lebih baik. Tambah saja 4, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu, ya Allah selamatkan aku dari nerakamu. Detik ini juga neraka akan menjawab mengatakan, ya Allah hambamu fulan memohon agar diselamatkan dariku, maka selamatkanlah ia. Riwayat yang lain juga, bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan Salman Al-Farisi, Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang dirindukan oleh surga. Dirindukan oleh surga. Gitu kan? Juga ada hadis yang berbunyi, setiap hari Allah Azza wa Jal menghiasi surga itu. Ya. Dan mengatakan, sebentar lagi hamba-hambaku akan datang dan menjadi penghunimu. Ya. Jadi banyak sekali. Begitu juga dengan panas, cuaca yang panas atau cuaca yang dingin. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, neraka berkata atau neraka mengeluh kepada Allah karena sebagian panasnya membakar sebagian. Maksudnya panas ini saling tumpah tindih dan luar biasa panasnya. Gitu. Kayak seperti satu ruangan yang sudah tertutup rapat dan panasnya suhunya makin tinggi gitu ya.
Maka Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, mengizinkan neraka untuk bernafas. Dan itu yang 2 kali. Dan itu yang kalian temukan di panas yang sangat dan dingin yang sangat. Jadi kalau lagi musim panas yang luar biasa, itu hembusan nafas neraka. Begitu juga dengan dingin yang luar biasa, sampai di bawah 0 derajat Celcius ya. Seperti di daerah Rusia itu juga hembusan neraka. Nah, itu kita sebagai orang muslim kita percaya semua itu. Ya. Jadi surga dan neraka memang ada, dan cukup banyak sekali dalil yang berhubungan dengan masalah itu. Dan ini sekaligus menguatkan teman-teman sekalian bagaimana kita memang beramal dan segera kejar surga. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3, 133 ya. A'udzubillahi minasyaitonir wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, tobat dari dosa-dosa kalian, dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Itu juga dengan neraka. Kita berlindung, selamatkan diri dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendatangkan peringatan-peringatan kepada hamba yang berbuat maksiat, agar mereka berhenti. Ya, pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangganya, penyakit yang menimpahnya, gagalnya usahanya, rasa sumpah, gangguan orang, segala macam hal, agar dia berhenti. Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Sajdah, A'udzubillahi minasyaitonir fala nudziqanna minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan kami pasti akan menguji mereka dengan siksaan-siksaan yang kecil. Ya. Sebelum datang siksaan yang besar buat mereka. Siksa kubur, siksa neraka gitu kan, agar mereka kembali ke jalan Allah. Jadi jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Jadi ini yang pertama. Dan kita sudah tahu teman-teman sekalian, surga adalah impian setiap orang beriman. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dunia ini ada surga, yang tidak merasakannya tidak akan merasakannya di akhirat. Maksudnya adalah keimanan dan amal saleh. Anda sebagai orang beriman sudah punya surga di dunia. Anda butuh apa sih? Makan untuk hidup. Anda butuh minum. Silakan. Allah buka seluas-luasnya. Tinggal di 5 huruf halal. Selama halal konsumsi. Dan Anda jauhi 5 huruf yang lain haram. Dan setelah Allah jadikan haram lebih sedikit. Allah haramkan babi. Ganti dengan sapi, kambing, unta, kelinci, kuda, semua hewan air. Yang haram ini hanya sebagai ujian, cobaan saja. Apakah mereka patuh atau tidak. Anda butuh apa? Pakaian? Ada pakaian. Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian orang bertakwa lebih baik, yang halal, yang menutup aurat, santun, ramah, bagus penilaian buat orang gitu kan. Atau dari orang, penilaian dari orang. Begitu juga Anda butuh apa? Anda butuh biologis? Anda butuh bercengkrama dengan lawan jenis? Ciuman, pelukan, curhat-curhatan atau apalah, mungkin ngomong ya, bercanda. Tidak usah kita bahasakan curhat, karena bagi saya curhat itu hanya kepada Allah SWT. Kita ngobrol gitu kan. Sampai pada tingkat biologis meletakkan kemaluan di kemaluan, karena itu adalah kebutuhan manusia. Dengan adanya syahwat dan diletakkan pada tempat yang halal, populasi manusia akan ada gitu kan. Kalau Allah tidak berikan kita syahwat, mungkin tidak akan ada populasi manusia. Allah persilahkan kita melampiaskan, tapi dengan 5 huruf juga, nikah. Allah larang kita 4 huruf, zina. Ya, silakan. Setelah nikah, kata Nabi SAW, "Bidi ahadikum sadaqah." Di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala besar. Sampai para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ya'ti ahaduna ahlahu walahu fiha ajr." Apakah salah seorang di antara kami, wahai utusan Allah, menggauli istrinya? Artinya orang semua tahu kalau yang sudah melakukan biologis ada kenikmatan segala macam gitu kan. Terus dapat pahala lagi? Kata Nabi SAW, "Ara'aitum law wada'tum fil haram alakumul wizr." Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, kalian dapat dosa? Zina maksudnya. Kadzalika fil halal, kata Nabi SAW. Begitu juga dengan yang halal, akan dapat pahala. Jadi bagaimana orang kalau zina dapat dosa besar, orang kalau menikah dapat pahala besar. Setiap kali biologis dapat pahala yang besar. Jadi yang halal itu ada. Kita bisa mendapatkan surga dunia ini. Gitu kan? Kita boleh punya harta yang banyak, kita boleh punya jabatan, bahkan kita dianjurkan sebagai orang beriman untuk menjaga nama baik kita. Mengerjakan proses terbaik dunia selama halal. Berarti ada surga dunia. Ada surga di dunia ini. Kalau Anda melaksanakan dengan baik-baik. Karena agamanya selalu, kalau Anda lakukan apa yang diperintahkan dalam agama, Anda akan jadi orang baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit. Segala macam hal. Bertutur kata yang santun. Ya. Semua ini baik-baik. Anda akan jadi orang yang terhormat. Begitu juga, ya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau orang tidak dapat itu di dunia, dia tidak akan dapat di akhirat. Di akhirat lebih luar biasa surganya.
Gak ada lagi kematian. Di dunia ini kita walaupun sudah tinggi prestasi pendidikannya, ya, hartanya, keluarganya, keturunannya, kenalannya, jabatannya, segala macam. Tapi dia masih, tanda kutip ya, diikuti dengan kekhawatiran akan meninggal dunia. Berarti dia akan ditinggalkan semua. Nah di akhirat nanti, tidak ada lagi kematian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yazuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan rasakan mati kecuali mati yang pertama saja. Dan Allah selalu umumnya mengikuti firman-Nya tentang surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, kekal di dalamnya. Mereka akan kekal abadi. Kata Nabi SAW, orang kalau masuk surga tidak akan habis masa mudanya, tidak akan rusak bajunya, tidak akan pernah sakit, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Ya. Makanan dan minuman yang mereka konsumsi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat, peluh, yang itu pun lebih wangi dari kasturi. Orang yang meninggal masih kecil dan sudah tua sekali, kata Nabi SAW, tidak ada yang meninggal bayi baru lahir atau sudah sangat tua 100 sampai 150 tahun misalnya umurnya, kecuali akan dibangkitkan dengan umur 33 tahun. Gak lebih sehari, gak kurang sehari. Anda yang meninggal anaknya masih bayi, ya, baru beberapa bulan, tidak usah sedih. Yang meninggal orang tuanya, kekasihnya, yang halal tentunya, maksud saya pasangannya, tidak usah sedih. Mereka akan ketemu nanti di akhirat. Ya, ini sudah konsep keimanan seorang muslim gitu. Jadi di dunia ada surga. Dan orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, kriminal-kriminal di dunia, mereka sudah masukkan dirinya pada neraka di dunia. Berbohong, menipu, apa sajalah, ya, ganggu orang, gunjing, fitnah, ini semua yang dilarang-larang ini. Ya. Secara alami manusia tahu itu tidak benar, tidak baik. Gitu. Ini berarti dia sudah masukkan dirinya dalam neraka karena bisa dihina oleh orang lain, dipenjarakan, digebukin, apalah kena hukuman-hukuman. Di akhirat masuk neraka lagi, disiksa lebih berat. Ya. Makanya teman-teman kita membawa diri kita ke alur surga, jangan ke alur neraka. Baik, potongan kedua, masih potongan pertama dulu, ihtajjatil jannatu wan nar. Selain ini menandakan adanya surga dan neraka, sudah panjang lebar kita jelaskan tadi, termasuk bagaimana kita menjadi ahli surga insyaAllah dan bagaimana menyelamatkan diri dari api neraka. Di potongan ihtajjatil jannatu wan nar juga ini penting digarisbawahi, adalah masih di manfaat yang pertama ya, bahwasanya Allah mengizinkan neraka dan surga untuk berbicara, dan ini bukan mustahil. Kalau tempat tinggal kita di dunia, rumah, tidak ada yang bisa bicara kecuali kita pasangkan speaker atau, tapi batu-batu apa saudara yang bisa bicara, pintu kita nggak bisa bicara, cuma surga bisa berbicara, kuasa Allah SWT. Bagaimana itu Allah lebih tahu. Neraka pun bisa berbicara, ya. Bahkan dalam beberapa riwayat dijelaskan Nabi SAW mengatakan, sungguh dari neraka itu akan keluar leher dan akan berbicara, aku disiapkan untuk orang-orang yang sombong. Ya. Jadi memang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini benar betul-betul apa adanya kata Imam Nawawi, kita harus imani surga berbicara, neraka berbicara. Dan juga itu sudah saya sampaikan, bagaimana kalau kita memohon surga 3 kali atau 7 kali sehari, surga akan meminta kepada Allah, berdoa. Neraka juga kalau kita berlindung kepadanya atau darinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita berlindung dari api neraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka neraka juga akan berbicara mohon kepada Allah agar diselamatkan darinya. Seperti itulah. Potongan kedua adalah jabaran penjabaran tentang apa yang sedang didebati atau dibicarakan antara surga dan neraka. Ini potongan kedua dari mutiara kita, yaitu faqalatin nar fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Di dalamku ini dipenuhi dengan orang-orang yang sombong dan orang-orang, ya, yang angkuh dan sombong. Ya. Dalam riwayat lain yang mirip seperti ini, neraka itu berkata, kenapa di dalamku ini dipenuhi banyak oleh orang-orang yang sombong dan angkuh, para pembangkang. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian, pelajaran dari potongan kedua adalah bagaimana mayoritas penghuni neraka adalah para pelaku kesombongan, angkuh. Dosa pertama kata para ulama, dimaksiati Allah SWT adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis.
Waktu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma mana'aka an tasjuda idh amartuk. Apa yang menahanmu untuk sujud pada saat aku perintah? Maka iblis berkata apa? Ini kesombongannya. Qala ana khairu min, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia Allah. Engkau ciptakan aku dari api sementara dia dari tanah. Ini kesombongan. Sebenarnya Allah mau ciptakan dari apapun, Adam perintah Allah harus sujud. Kita harus patuh sebagai makhluk, tapi dia tidak mau. Itu karena kesombongan. Ya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis qudsi, sesungguhnya kesombongan dan kemahabesaran, ya, keangkuhan adalah pakaianku. Ya. Maka siapa yang menyaingiku di situ, aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Ya. Jadi kesombongan adalah pakaianku dan kebesaran itu adalah sarungku. Siapa yang menyaingiku di keduanya, ya, itu salah satunya, maka aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Dan ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong ini kalau kita rincikan banyak sekali, ya. Termasuk sombong itu adalah menolak kebenaran, salah satu definisinya, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi setiap kali sampai kepadanya, bertakwalah kepada Allah, jangan lakukan ini karena ini dosa. Urusan apa sama kamu? Misal, itu sombong namanya, sombongan. Ya, lawan sombong tawadhu, merendah. Di antara contoh merendah adalah kalau seandainya ada orang yang menyampaikan sesuatu dan itu benar, walaupun lebih mudah, ya, walaupun lebih rendah titelnya, Anda mungkin S3, Anda sudah profesor yang berikan masukan, mungkin mahasiswa S1, Anda tetap terima. Mungkin Anda sebagai orang tua, anak Anda berikan masukan, Anda terima, gitu kan? Mungkin suami oleh istrinya, mungkin bawahan oleh kepada atasannya, atau Anda atasan diberikan masukan oleh bawahan Anda. Semua ini ya harus diterima selama itu kebenaran yang disampaikan. Selama itu adalah kebenaran yang disampaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sampai kepada beliau keluhan kehidupan masyarakat Madinah. Mulailah para wanita menaikkan mahar pernikahan gitu ya. Mahar pernikahan gitu. Ya. Mahar pernikahan. Jadi Umar akhirnya bicara di masjid habis sholat. Ya, telah sampai kepada saya berita dan begini dan begitu. Maksudnya perempuan-perempuan Madinah mulai menaikkan uang untuk menikah nih, gitu kan. Maka saya memutuskan untuk tidak boleh ada terjadi seperti itu. Tiba-tiba ada seorang ibu berbicara mengatakan, wahai Amir Mukminin, bagaimana bisa Anda mengubah apa yang sudah Allah izinkan buat kami? Maksudnya kami boleh menyampaikan itu walaupun memang tidak berlebihan gitu kan. Sementara Allah membolehkan itu dalam Al-Quran. Maka Umar langsung, padahal itu masyarakat biasa, Umar bin Khattab siapa gitu, mertua Nabi, jamin masuk surga, waktu itu raja gitu kan. Tapi beliau mengatakan benar yang disampaikan dan semua orang lebih pintar dari Umar. Gitu. Ya. Kulun nasi afqah min Umar. Itu kata-kata yang luar biasa merendahnya. Beliau mengatakan semua orang lebih pintar secara agama dari Umar. Maksudnya kok Umar tidak faham masalah itu padahal itu dibolehkan dalam Al-Quran. Seperti itulah. Ya. Dan juga ada hadis Nabi SAW tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Gitu. Oke. Itu potongan kedua. Potongan yang ketiga. Waqalatil jannah. Sementara surga sendiri mengeluh. Dia mengatakan. Fiya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Di dalamku yang ada adalah orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Dalam riwayat lain dikatakan surga akan berkata, ya, sesungguhnya kata dia, ya, kenapa di dalamku ini hanya ada orang-orang miskin? Ini keluhan, berarti yang diinginkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di sini seakan-akan beliau yang titip pesan, ya, dimasukkan dalam bab ini, di surga itu banyak sekali penghuninya justru orang-orang yang dianggap remeh, sebagaimana hadis pertama tadi yang kita bahas, ya. Hadis pertama dalam bab kita ini kan hadis ketiga. Yang pertama yang di halaman 246 nomor 257, kullu dha'ifin mutadha'if. Ahli surga itu semua yang lemah, dalam arti kata merendah secara kejiwaan, dia mengalah gitu kan, dan mendahulukan orang lain dan juga orang yang dianggap remeh. Padahal sebenarnya, ya, dia orang yang mampu untuk berargumentasi segala macam, tapi dia tidak mau.
Ya. Maka kita ambil pelajaran selanjutnya yang keempat. Faqadallahu bainahuma. Lalu Allah menghakimi keduanya atau menghakimi di antara keduanya. Di sini di pelajaran kita yang keempat ya. Faqadallahu bainahuma, ini berarti menandakan ada isbat sifat kalamnya Allah. Penetapan tentang sifat kalamnya Allah. Kalau Allah itu berbicara. Ya. Sebagaimana kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Gitu kan? Dan Allah berbicara. Allah berbicara. Sebagaimana Allah juga tekankan tentang Nabi Musa alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonir wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah benar-benar mengajak bicara Musa. Ya. Musa mendengarkan. Dan ini kita imani apa adanya. Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini terbukti Allah berbicara, innakil jannatu rahmati arhamu biki man asya. Sesungguhnya hai surga kau adalah rahmatku. Aku mengasihi dan membalas kebaikan siapapun denganmu sesuai dengan keinginanku. Wa innakin naru adzabi, dan hai neraka kau adalah siksaanku. Tempat aku penyiksa. Ya. Wa'adzibu biki man asya, aku menyiksa siapapun yang aku inginkan di dalammu. Walikilaikuma alayya mil'uha. Walikilaikuma alayya mil'uha. Dan kalian berdua pasti akan penuh. Seperti itulah maknanya. Tapi yang kita tekankan sini adalah potongan keempat dari hadis, faqadallahu bainahuma. Maka Allah menghakimi ya, atau menengahi di antara keduanya. Dan ini sebagaimana saya bilang tadi, ada isbat, ada penetapan sifat kalam Allah. Pelajaran yang kelima adalah Allah memastikan surga itu adalah rahmatnya Allah. Dan kita semua, diambil dari potongan hadis, innakil jannatu rahmati arhamu biki man asya. Sesungguhnya hai surga kau adalah rahmatku dan aku mengasihi siapapun denganmu yang aku inginkan. Dan kita semua, saudaraku seiman, di dalam sebuah hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Ya. Tidak ada yang masuk ke dalam surga dengan amalnya. Maka kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah, kata Nabi SAW, saya juga. Ya. Allah telah memasukkan aku ke dalam rahmatnya. Atau kama qala Nabi SAW. Gitu. Jadi memang sebanyak apapun amal yang Anda kerjakan, Allah yang menilainya. Ya. Rahmatnya Allah luas sekali. Mungkin ada orang sudah berbuat dosa sekian puluh tahun, dia bertobat baru berapa jam, beberapa menit, beberapa detik, dia dari tobat terus dia meninggal, Allah selamatkan masuk ke dalam surga. Rahmat Allah luas sekali. Sampai kata Nabi SAW, Allah menciptakan 100 rahmat, satu diturunkan di bumi ini, dan Allah simpan 99 untuk hambanya. Dan yang satu itu, ya termasuk dalamnya adalah bagaimana kuda atau hewan pada saat melahirkan, si induk ini mengangkat kakinya agar anaknya tidak keinjak. Rahmat Allah luas sekali. Dalam sebuah riwayat disebutkan, wa rahmati qad ghalabat ghadabi, dan rahmatku telah mengalahkan kemurkahanku. Rahmatnya Allah luas sekali, sangat luas. Dan ini yang kita harapkan, kita mengejar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah dengan kemahamurahannya kita merengek agar bisa mendapatkan rahmatnya dan dimasukkan dalam surga dengan rahmat itu. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat tentang di bab tobat itu ya. Yang ada orang pernah berbuat maksiat, dia membunuh 99 jiwa, kemudian dia mendatangi seorang abid, ahli ibadah, kemudian dia mengatakan saya sudah membunuh 99 jiwa. Ya, kira-kira saya masih bisa diterima nggak tobatnya?
Kata si Abid ini orang suka ibadah tapi nggak punya ilmu gitu ya. Dia bilang, kamu sudah bunuh 99, dari mana Allah bisa ampuni dosamu? Maka kata Nabi SAW, orang ini pun karena jengkel, dia bunuh orang Abid tadi, dilengkapkan 100 orang yang dia bunuh. Kemudian dia datang kepada seorang alim, orang yang berilmu, lalu dia mengatakan, saya sudah membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada taubat buat saya? Kata orang alim tersebut, rahmat Allah luas, bertobatlah. Gitu kan? Dan saya sarankan agar engkau meninggalkan tempat tinggalmu yang buruk, dari negeri yang pernah dia tinggal bermaksiat, pindah ke negeri tempat orang-orang saleh. Maka orang ini pun niat bertaubat, kemudian dia jalan menuju ke negeri yang ditunjuk oleh orang alim tadi itu. Di tengah jalan subhanallah meninggal dunia dia. Maka datanglah malaikat rahmah, malaikat kasih sayang yang memang sering membawa atau memang tugasnya membawa ruhnya orang beriman, gitu kan. Kemudian ada juga malaikat azab yang membawa ruhnya orang-orang yang fasik, orang kafir, orang yang jauh dari agama, ahli maksiat dan tidak sempat taubat sebelum meninggal, fasik, disilakan dengan orang kafir. Maka kata Nabi SAW, dua malaikat ini juga ya saling berebut nih, siapa yang bawa ruhnya orang ini. Karena orang ini belum ada amal solehnya, dia baru bertobat saja. Dulunya penuh dengan kemaksiatan. Maka Allah SWT mengutus satu orang menengahi kedua malaikat ini, lalu mengatakan, coba ukur langkah kakinya. Kalau langkah kakinya lebih dekat kepada negeri yang dia mau bertaubat, maka berarti malaikat rahmah yang membawanya. Kalau langkah kakinya lebih dekat kepada negeri yang dia berbuat maksiat, maka yang membawa dia malaikat azab. Maka kata Nabi SAW, Allah pun melebihkan atau mendekatkan jarak negeri yang dia mau bertaubat, dan menjauhkan negeri yang tadinya dia berbuat maksiat, dan bedanya cuma 1 jengkal. Maka dibawalah dia oleh malaikat rahmah. Padahal orang ini gak ada amalnya. Begitu luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah bilang, oh saya sudah bermaksiat sekian puluh tahun, tidak ada dosa kecuali saya lakukan. Apakah saya masih bisa bertaubat? Jawabannya iya. Selama Anda masih hidup, taubat, kesempatan emas. Ya. Dalam surah Az-Zumar, ini ayat yang luar biasa. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ayat yang artinya, katakan hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku, jangan mereka pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ya. Jadi Allah memaafkan sebesar apapun selama Anda mau bertobat. Dan selama Anda masih hidup. Anda sudah meninggal, itu kuasa Allah SWT. Di bawah masyiatillah, di bawah naungan Allah. Kalau Allah mau menyiksa Anda, Allah selamatkan Anda, Allah selamatkan. Kemudian potongan selanjutnya adalah Allah SWT berfirman, wa innakin naru azabi. Dan sesungguhnya nerakaku adalah siksaanku. Maksudnya tempat penyiksaan yang aku siapkan, gitu ya. Jadi potongan pertama tadi perdebatan surga dan neraka. Potongan kedua adalah penghuni-penghuni neraka dari jabbarun, orang angku dan mutakabbirun. Potongan ketiga adalah penghuni surga, du'afa'un nas wa masakinuhum, orang miskin yang saleh, ya, dan orang-orang yang dilemahkan, diremehkan. Potongan keempat adalah faqadallahu bainahuma, ada isbat perkataan Allah SWT, Allah menghakimi dan surga dan neraka. Potongan kelima adalah surga adalah rahmat Allah. Dan potongan keenam sekarang adalah neraka adalah tempat siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini potongan keenam. Bagaimana neraka adalah tempat siksaannya Allah. Allah menyiksa siapapun yang dia inginkan. Ya. Dan di sini tentu kita perlu garis bawahi kalimat man asya, siapa yang aku inginkan, ini dengan kemahaadilan Allah. Allah nggak akan pernah berbuat zalim. Ya. Inna Allah la yadhlim mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi orang siapapun seperti biji sawi. Ya. Allah tidak mungkin menzalimi. Maka Allah menyiksa siapapun yang dia inginkan, maksudnya dengan kemahaadilannya, dan memasukkan orang ke dalam surga rahmat Allah dengan siapa yang diinginkan dengan kemahaadilannya. Ini potongan ke-6. Potongan ke-7 dari hadis yang kita bisa ambil adalah walikilaikuma alayya mil'uha. Ya. Walikilaikuma alayya mil'uha. Dan bagi kalian berdua pasti akan ada pemenuhnya. Aku akan penuhi kalian berdua. Nah, ini butuh rincian sedikit teman-teman, dan kita tutup dengan ini tentunya. Yang dimaksud dengan kalian berdua akan penuh dijelaskan dalam beberapa riwayat yang lain. Ya. Dalam surah Qaf
Allah akan bertanya, diceritakan pada neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Nanti di hari kiamat kami akan katakan kepada neraka, apakah kau sudah penuh? Maka dia mengatakan, apakah masih ada tambahan, lemparkan saja. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, neraka terus mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan, sampai Rabbul Izza wal Jalal, Allah Tuhan yang maha suci dan Tuhan yang maha mulia dan maha tinggi, meletakkan telapak kakinya yang mulia di atas neraka, maka berkerutlah neraka itu, ya, seperti berkerutnya daging. Kemudian dia berkata, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Maka pada saat itu neraka menjadi penuh, ya. Jadi dipenuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan surga Allah akan ciptakan, ya, penghuni-penghuni, tentu bukan dari penghuni dunia lagi, karena surga sangat luas, gitu kan. Tapi dari para pelayan-pelayan. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat akan ada nanti para bidadari yang berterbangan di atas surga orang-orang beriman. Insya Allah semoga kita termasuk ini. Kemudian dia mampir ke istana orang beriman lalu mengatakan, apakah masih ada tempat untukku di sisimu? Ya. Maka dia pun berkata, penghuni surga itu, siapa kamu ini? Dia mengatakan, saya adalah, ya, waladaina mazid, kata Allah SWT dalam firman-Nya, dan kami punya tambahan-tambahan buat penghuni surga. Maka kata Nabi SAW, kalau penghuni surga itu ingin dia, bidadari itu menjadi bagian daripada kehidupannya, maka tinggallah bersama dia. Kalau tidak, maka dia akan pergi ke istana yang lain. Allahu a'lam.